Halo guys, hari ini 2 Juni 2024 aku jalan-jalan ke VDNH, sebuah tempat wisata di Moskow, Rusia, di mana kita bisa merasakan kombinasi sejarah, budaya, dan hiburan dalam satu lokasi. Awalnya, VDNH dibangun sebagai pameran pertanian pada era Soviet. Sekarang, VDNH berubah menjadi taman besar yang penuh dengan pavilion megah, museum menarik, taman indah, dan berbagai tempat hiburan modern. Kalau kalian suka jalan-jalan sambil belajar sejarah, kalian bisa mengunjungi pavilion-pavilion yang mewakili berbagai republik bekas Uni Soviet di sini. Setiap bangunannya punya arsitektur yang unik, yang menampilkan kebanggaan dan kekayaan budaya masing-masing wilayah. Kalau di Indonesia, ini mirip Taman Mini Indonesia Indah ya, atau TMII. Oke, kita mulai dari gerbang awal kita masuk. Dari kejauhan sudah terdengar suara band memainkan musik-musik khas Rusia. Aku langsung penasaran dan menghampirinya. Terlihat berbagai atraksi manusia tinggi berbusana putih biru merah yang melambangkan bendera nasional Rusia. Mereka ini sepertinya pemain sirkus ya, soalnya bisa stabil gitu berdiri pakai enggrang di tengah keramaian. Nah, pas banget nih, mereka memainkan satu lagu yang diciptakan di zaman Soviet, dan aku suka banget lagu ini, judulnya Krylatye Kacheli. Ada orang, kita sedang jalan-jalan ke VDNH bersama pembelajar BIPA. Jadi kita punya tour guide di sini. VDNH, this is like a place where all regions of Russia show their culture, show their what they can do, what is happening in their regions. So Cool. that's what we want to see today. So also with the buildings, it's like miniature of Yes, many architecture from many regions. We'll see the buildings of other regions. Ooh. This is the United Building. United Building. The building of all Soviet Union. Это строение, которое представляет собой Советский Союз. Hello, you're beautiful. Turis dari manapun, termasuk dari luar Moskow, itu harus datang ke sini. Nah, ini adalah gedung expo, exhibition, isinya dari berbagai region. Kita akan coba masuk ke dalam ini ya. Lumayan besar loh. Mereka punya gedung sendiri untuk pameran. Oh, like the former Uni Soviet. Yeah. Kita masuk. Oke, ada security check di sini. Menariknya masuk gedung ini gratis, guys. Gratis. Di bagian awal di sisi kanan ada ruangan teleportasi Kamchatka. Kamchatka ini adalah salah satu kawasan paling unik di Rusia karena terkenal dengan keindahan alamnya yang luar biasa.
Nah, di dalam ruangan ini kita diajak untuk melihat suasana di Kamchatka yang begitu indah. Jadi ini seperti 3 dimensi begitu ya. Jadi seakan-akan kita berada di situ dan ada efek-efek soundnya juga. Dan ada pemandangan gunung berapi ya, karena memang di kawasan ini banyak sekali gunung berapi, termasuk 29 yang masih aktif dan menjadi bagian dari situs warisan dunia UNESCO. Keren gak tuh? Terlihat sangat nyata guys, 3 dimensi. Wow. Gila sih, ini bagus banget 3 dimensinya. Sih. Gila, terasa seperti sedang di sana. Ini Yakutia. Jadi ini menarik banget ya. Jadi kita kayak bisa jalan-jalan keliling Rusia hanya di VDNK ini. Nah, kalau ini di Yakutia, salah satu wilayah di Rusia yang sangat dingin. Bisa mencapai minus 60 derajat Celcius dan masih ada loh kehidupan di sana. Bahkan budayanya sangat unik. Jadi ini tempat yang cocok ya. Nah, lihat nih, bahkan ada seperti avatar ya dari kutub utara. Dan mereka itu masih mempercayai roh-roh ya sebagai kepercayaan mereka. Jadi bisa dibilang ya mereka masih percaya terhadap ritual-ritual nenek moyang seperti itu. Раз, два, три. Let's get in. Katanya di sini ada harimau. Oh iya, digital gini. Macan tutul. Macan. Primorski. край. It's the name of the region. Ya, Приморский край. Ya sudah, pendek saja guys, tapi lumayan melihat beberapa macan. Kalau ini Ulan-Ude, ibu kota Buryatia yang kaya akan budaya, menampilkan perpaduan unik antara tradisi Buryat, arsitektur Rusia, dan situs spiritual Buddha. Di sini juga ada Danau Baikal. Tahukah kalian bahwa mammoth pernah hidup di berbagai daerah di Rusia, terutama di kawasan Siberia, dan termasuk juga di Belgorod. Selanjutnya ini daerah semenanjung Yamal yang terletak di Rusia bagian utara. Nah, Yamal ini merupakan rumah bagi masyarakat adat Nenet yang menggembalakan rusa kutub dalam tradisi nomaden. Dan ini tempatnya pasti dingin banget ya karena berada di dekat Samudra Arktik. Gila, gue pakai baju ini dan ini panas banget, tebal banget guys. Emang cocok banget untuk dipakai di musim dingin. Gila. Ini pakaian ini from what region? Yamal. Dan ini sangat hangat ya. Ini cocok sekali dipakai di udara dingin. Rusia adalah negara yang sangat besar. Jadi banyak daerah-daerah yang tradisinya, budayanya itu berbeda. Dan ya seperti pada umumnya pada zaman dahulu ada yang mempercayai perdukunan, peramal, dan kita bisa lihat nih ya seperti totem seperti itu, dan kita bisa mengakses informasi secara digital seperti ini. Namun sayangnya nggak ada bahasa Inggrisnya. Ini semua dalam bahasa Rusia, jadi kita perlu pakai Google Translate atau minta tolong sama teman yang bisa berbahasa Rusia. Ini merupakan miniatur daerah Sungai Yenisei, yaitu salah satu sungai terbesar di Siberia, Rusia, dan merupakan sungai terpanjang kelima di dunia. Keren ya? Di VDNH ini juga kita bisa belajar banyak hal seperti ini. Misalnya anak-anak belajar tentang fisika, cuman aku nggak ngerti itu apa. Dan ya banyak hal lagi. Terus ini ada seperti manjat di gunung, mendayung di sungai apa gitu. Semuanya pakai bahasa Rusia, jadi aku nggak ngerti. Ну да, это совсем другая среда, но он почему-то пёр просто против течения. Водопад. Рано называют местом тысячи водопадов. Их Waterfall. здесь очень много, и все они невероятно красивые. Можно запустить видеоролик и посмотреть. Здесь как раз можно увидеть туристическую группу, которая на вертолете сюда прилетела. Ternyata di setiap tempat pamerannya tuh ada buku dalam versi bahasa Inggris, cuman kita harus minta. Gak heran sih, Rusia adalah negara terluas di dunia. Kekayaan dan keberagaman suku serta budayanya sangat kompleks. Kalau ke VDNH, nggak akan cukup 1 hari untuk mengeksplor semua pameran di sini. Keren banget! Aku kayaknya mesti kesini lagi di lain kesempatan karena tempat ini bikin penasaran dan selalu ada hal baru yang bisa ditemukan.
Di Kaliningradskaya Oblast ini ada tempat selfie bareng seorang tokoh di daerah itu. Aku nggak ingat nama dia siapa, tapi ini seru sih, lucu. Kayak kita foto sama orang zaman dulu, dan ini hasilnya. Seru deh buat seru-seruan. Kalau ini Saint Petersburg, kota terbesar kedua di Rusia, dan orang-orang menyebutkan bahwa arsitektur di Saint Petersburg ini mendapat influence besar dari arsitektur Eropa klasik. Loh, kok Rusia menggunakan busana muslim? Ya, karena di Rusia ada kota yang penduduknya mayoritas Islam, yaitu Kazan, ibu kota Republik Tatarstan. Bener-bener dah, VDNH ini lengkap banget pamerannya. Mulai dari kebudayaan, teknologi, bahkan ada yang tinju-tinjuan nih, entah ngapain. So you're from, kamu dari sini? Rybinsk. Rybinsk. I'm from Rybinsk, yeah. I was born there. Oh, bahkan logonya berulang. Jadi ini temanku menceritakan tentang Yaroslavl Oblast, salah satu oblast di Rusia ya. Dan ada kota kelahirannya yaitu Rybinsk. Dia menceritakan tentang Rybinsk, dan di monitor ini ada beberapa informasi tentang apa aja yang ada di Rybinsk dan apa aja yang bisa kita lakukan di Rybinsk. Hai beruang. Banyak peluru tuh di badannya. Mirip Pak Putin gak sih? Oke, udah selesai di 2 hall ya, 2 gedung untuk pamerannya. Sekarang sudah jam 1:13, kita mau makan siang. Lapar, Wak. Tadi baru berfoto dengan tentara, jadi yang warna hijau army itu Rusia, dan yang warna coklat itu Uni Soviet. Saatnya kita makan, kita sudah ketemu restorannya. Masuk ke restoran. Masuk ke restoran. Makan. Kita sudah sampai. Yeah, for you. Oke. Aku akhiri dengan sup dan what's the name again? Kunki? Kurnik. Itu pie dengan isinya, aku pilih yang keju. Jadi di sini makan supnya pakai roti. Oke, ini gue pesan yang keju. Rasanya seperti apa ya? Kulitnya itu kayak croissant, di dalamnya cheese. Jadi crispy di luar, lembut di bagian dalamnya, dan ada cheese-nya. Dan ini sangat mengenyangkan, sangat mengenyangkan. Kita kalitka. Почему он так называется? Я не понимаю. Даже материал у них есть. Ну нет, я имею в виду материал в смысле. Нет, калитка у меня тоже. Они не понимают, Apa ya что aneh? я их спрашиваю. Bukan apel. Не яблоко. Да что ж такое? Но это может быть берри. Berry. Ya, makanya asam. Утара берри, я думаю, берри утара. Berry di utara. Яйцо, нет, не каких-то там ягод, они там... Sweet and sour у них другие, berry. как говорится, эти приколы. Interesting. Сырник. Sirnik. Сырник. Ini sirnik. Да. Tapi bukan keju. А, Kenapa sir? вот так, да. Mari kita Короче, у coba нас ничего tvorak непонятно. ini. Bentuk luarnya seperti apa ya di Jogja? Bakpia, tapi namanya sirnik. Oh ya, beda. Seperti keju tetapi tidak terlalu asam, sedikit manis dan lebih lembut. Tetap saja ini produk susu ya, dairy products. Ini isinya seperti ini. Ini benar-benar tampak seperti keju. Tapi
Tapi karena di sini banyak produk olahan keju, jadi lebih spesifik disebut dvorak. Enak, enak. Меня нравится dvorak. Jadi ini sirnik, makanan tradisional Rusia dan Ukraina yang terbuat dari tvorak atau mirip dengan keju cottage. Terus ini dicampur dengan krimnya, namanya smetana. Setelah selesai makan siang, sekarang jam 2.45, kita masih jalan-jalan sebentar di daerah VDNH di bagian luar ya, dan ini panas. Wow. Kalau kalian ke Rusia, kalian pasti tahu Yandex. Nah, Yandex ini perusahaan teknologi yang terbesar di Rusia, sering disebut sebagai Google-nya Rusia. Jadi ada seperti mesin pencari seperti Google juga. Dan ini ada mobil self-driving-nya. Jadi bisa ngendarain sendiri nih, autopilot begitu. Nah, kalau ini bahkan tanpa pengemudi sama sekali. Jadi kayak transporter gitu untuk membawa contohnya makanan atau benda. Kayak GoSend gitulah, atau bisa untuk GrabFood juga. Menarik ya, keren banget deh teknologi sekarang. Kayaknya di beberapa tahun ke depan memang kayak driver ojek gitu nggak akan ada lagi ya, karena digantikan oleh robot seperti ini. Dan ini bahkan menggunakan tenaga listrik, jadi bebas emisi. Dan tahukah kamu teknologi di balik mobil self-driving Yandex? Salah satunya adalah LiDAR Cloud. Ini teknologi canggih yang menggunakan laser untuk memetakan lingkungan dalam 3D secara real-time. Dengan data ini, mobil bisa melihat jalan, rambu, pejalan kaki, dan kendaraan lain dengan akurasi tinggi, bahkan di kondisi cuaca buruk. LiDAR Cloud membuat mobil lebih aman dan pintar saat bergerak tanpa pengemudi. Masa depan transportasi sudah di depan mata. Nah, ini alat A boy plays piano with dinosaur on the moon. Kalau ini picture generator menggunakan AI. Nah, kita beri perintah, lalu nanti AI-nya akan membuat gambar sesuai dengan permintaan kita. Contohnya ini aku minta seorang anak laki-laki bermain piano di bulan ditemani oleh dinosaurus. Sayangnya ini nggak ada dalam bahasa Inggris ya, jadi kita harus memberi perintah dalam bahasa Rusia. Dan untungnya kami pergi ke sini dengan teman-teman orang Rusia, jadi mereka bisa membuatkan dalam bahasa Rusia. Nah, ada 4 pilihan gambar, kita tinggal pilih salah satunya. Setelah itu kita perintahkan untuk cetak dan nanti akan dicetakkan langsung. Ada mesinnya di sini, seperti ini. Nah, hasil cetakannya itu bisa kita bawa pulang. Menarik ya? Ya, gigi nenek gak kelihatan. Kalau ini teman kami yang belajar BIPA membuat burung kakak tua hinggap di jendela, nenek sudah tua, gigi tinggal 2. Dan kita tinggal cetak. Biasa aja ya jadi. Guys, masuk dalam sini ada musiknya guys. Coba ya. Ini gue coba masuk ya. Oh, di dalam sini ada musiknya. Oh, lucu sih ya. Jadi kayak kita tuh berada di dalam headphone yang segede ini gitu loh. Segede ini gitu. Oke, aku baru saja dari dalam sana. Nah, kita masuk ke sini lagi. Oh, beda lagi musiknya. Bahkan suaraku juga agak menggema ya. Ini lebih kalem, seperti musik terapi. Dan suara di luar juga teredam ya. Ini ya. Dan yang aku tahu sih memang transportasi ya Yandex, tapi ternyata banyak lebih dari sekadar transportasi. Dan semua ini punya Yandex. Oke, ternyata Yandex itu juga ada website-nya yang bisa membuka YouTube dan mentranslate semua jenis video menjadi does it only translate to Russian? to Russian from Any other languages? any other language. Oke, wow, keren kan? Suaranya tuh otomatis. Jadi makanya orang buka YouTube itu dari Yandex. Ini banyak penjelasan tentang bagaimana Yandex industri ini dikembangkan. Wow, ini benar-benar kayak tempat penyimpanan cloud gitu ya guys. Pokoknya ini gila sih, ini mewah dan advance banget. Nah, banyak tentang bagaimana produk-produknya dibuat tuh bagian dalamnya gitu. Buat 3D, gitu-gitulah banyak. Bagaimana membuat tram itu di jalurnya, ada simulasinya. Menarik sekali.
Gila bener dah, emang VDNH ini kayak one stop learning, one stop vacation semua di sini ya. Karena banyak penjelasannya di sini. Jadi kayak meningkatkan rasa ingin tahu anak-anak. Jangankan anak-anak, kita orang dewasa aja penasaran loh, ini kok bisa begini, ini kok bisa begitu. Dan ini bisa membuat anak-anak menjadi antusias untuk menjadi saintis di masa depan karena mereka melihat prosesnya, bagaimana itu terjadi. Jadi aduh, ini keren banget deh. Seandainya Indonesia punya ya, khususnya Pekanbaru. Keren-keren. Yandex emang luar biasa. Tidak salah disebut sebagai Google-nya Rusia. Walaupun mereka nggak mau sih disebut Google-nya Rusia. Mereka mau ya Yandex karena mereka bangga dengan produk mereka sendiri. Bayangkan, bahkan semua di sini nggak ada bahasa Inggrisnya. Bukan karena mereka nggak pandai bahasa Inggris, tetapi ada rasa pride bahwa mereka mau bahasa mereka yang dipakai di tempat mereka. Ada cable car juga, guys. Marketnya segede ini, guys. Nah, kita juga bisa pakai monitor ini untuk melihat lebih dekat ya daerah-daerah di sini. Seandainya ini Pekanbaru, ini menarik sih untuk ngeliatin tata ruang kotanya ya. Wah, ternyata begini caranya. Rapi ya. Dan selalu ada ruang terbuka hijau. It is more convenient to watch from the balcony. During the show, the lights in the pavilion will be turned off. Please be careful. We hope you will enjoy the show. Oke, untuk Me, our house. fortunately, there's an English version. Cool. Suara orang di tram. Seterusnya. Nah, orang-orang mulai pergi bekerja kayaknya di pagi hari. MGU. University. Yeah. На посадку прокатитесь к швартовочному месту Е2. Irodograf. Masuk ke restoran ini melewati semacam labirin yang penuh dengan bunga-bunga seperti ini ya. Semacam labirin. Irodograf. Bisa loh, mau makan aja harus ditakut-takutin kayak gini. Anjing, tenang anjing.
Jadi ini namanya scary. Scary banget. Ya Allah. Ini ada lain guys. Ini rumah hantu. Gila nggak sih guys? Apalagi? Itu saja. Itu saja. Sudah. Ah, nggak ada kuntilanak. Udahlah guys. Nggak ada kuntilanak. Ini adalah Taman Eden. Ini pasir guys. Ini pasir. Tuh kan? Pas diangkat sih dia jadi pasir biasa sih. Ngapain bang? Ini dia, kalau tinggi dia bersalju, Я понял. tapi kalau dia makin rendah, Dia jadi ini, ya lahar, lava. ya, betul. Lavanya ditutup deh. Apa? Dia sedang menggali untuk mendapatkan bebatuan itu. Ada di dalam. Batu bara ini. Padahal dia udah sampai ke lahar loh. Oh iya ya. You'll find something. Come on. Oh, what did you find? Apa itu? What is? Gold. Oh, Ambil. Udah. that's okay. That's okay. This. Oh seru ding. Aku mau nyoba. Hihihi. Nggak ngalu dulu deh. Yang dia gali udah sampai jadi salju loh. Ada waktunya tuh. Ya habis waktunya. Apa dia dapat? Emas cuman sedikit. I wanna try. How do you feel getting gold? Now you are a gold digger. I'm not happy. I'm not happy because I'm destroying. Да, у меня сейчас нет. Ой, а что? Что это? Он лидер. Нирвана. Lithium lithium. Gak kaya gue guys. Intinya kegiatan hari ini menyenangkan banget. Dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video berikutnya.